1806 Konfrontasi Persenjataan Kekaisaran. Darah menipis seperti hujan. Sementara adegan semacam ini mungkin sesuatu yang sering dilihat orang, kerumunan semua merasa rambut mereka berdiri. Lagi pula, orang-orang yang telah meninggal adalah semua elit dari 4 klan kekaisaran besar. Masing-masing dari mereka adalah setengah ahli tingkat kaisar bela diri. Sementara half martial emperors tidak selangkah kaisar martial, mereka masih bukan ranah yang bisa dijangkau siapa saja. Pada saat ini, hampir 1.500 martial kaisar telah terbunuh dalam sekejap. Dengan demikian, bagaimana mungkin orang banyak tidak kaget karenanya? Ini terutama berlaku untuk generasi muda. Mereka sangat ketakutan. Pada saat ini, mereka akhirnya berhasil melihat apa artinya dengan memandang kehidupan manusia sebagai rumput, apa artinya dengan pembunuhan tanpa berkedip mata. Rambut salju, kamu benar-benar mencari mati. Melihat bahwa klannya telah terbunuh, tetua tertinggi klan Nangong Kekaisaran Nangong meledak menjadi amarah. Dia mengguncang lengan bajunya dan mengirimkan banyak gelombang kekuatan bela diri untuk menyerang immortal berambut salju. Namun, menghadapi serangan tetua Kekaisaran Nangong Imperial Clan yang terhormat, immortal berambut salju sebenarnya bahkan tidak repot-repot menghindar. Dia berdiri di sana dan membiarkan serangannya yang tak henti-hentinya membombardir tubuhnya. Namun, tidak hanya dia tidak rusak sedikit pun, bahkan pakaiannya tidak rusak sedikit pun. Serangan seperti itu bahkan tidak mampu menggelitik aku, immortal berambut salju tersenyum dengan jijik. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan membuat gerakan meraih. Segera, kekuatan yang tak terlihat melonjak untuk menyerang tetua yang terhormat yang mulia klan Nangong Kekaisaran itu. Segel Kaisar Naga. Meskipun serangan immortal berambut salju itu tidak terlihat, ekspresi tetua-tetua klan Nangong Imperial Clan mengambil perubahan besar. Dia tidak berani menghindar dengan gegabah, dan akhirnya mengeluarkan segel Kaisar Naga berbentuk persegi untuk memblokir serangannya. Roar. Setelah segel Kaisar Naga muncul, tidak hanya itu mulai memancarkan dengan cahaya keemasan, itu juga mengeluarkan raungan naga. Selain itu, seekor naga yang sangat besar beberapa ratus meter panjang muncul di depan tetua yang terhormat klan Nangong Imperial Clan. Setelah melihat naga besar itu, banyak orang mulai merasakan penghormatan yang mendalam untuk itu. Mereka merasa bahwa dengan perlindungan naga besar itu, tetua yang terhormat klan Nangong dari Kekaisaran Nangong akan benar-benar aman. Alasan untuk itu adalah karena mereka merasa tidak ada yang bisa mengguncang naga besar itu. Dentang. Namun, pada saat berikutnya, tubuh naga raksasa itu bergetar. Kemudian, ruang di sekitarnya mulai runtuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Kami jelas keduanya peringkat 4 kaisar marsial. Bagaimana kekuatan pertempuran immortal berambut salju bisa sekuat itu? Petik 1. Meskipun dia telah berhasil memblokir serangan immortal yang berambut salju dengan segel Kaisar Naga, tetua yang mulia Kaisar klan Nangong Kekaisaran, serta 3 tetua yang bertatahkan agung lainnya. Semua mulai mengerutkan kening dalam-dalam. Sebelumnya, seandainya tetua yang terhormat klan Nangong Imperial Clan tidak menggunakan segel Kaisar Naga, dia benar-benar mungkin tidak dapat memblokir serangan immortal berambut salju. Namun, immortal berambut salju jelas juga peringkat 4 martial emperor seperti mereka berempat. Yo, jadi itu sebenarnya segel Kaisar Naga, kata immortal yang berambut salju dengan senyum ringan. Segel Kaisar Naga, itu segel Kaisar Naga, harta karun 4 klan Kekaisaran Agung, tidak heran itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Setelah mendengar apa yang dikatakan immortal berambut salju, kerumunan semua mengalihkan pandangan mereka ke segel Kaisar Naga di tangan tetua yang terhormat klan Nangong Imperial Clan. Sementara orang-orang ini telah mendengar tentang kekuatan persenjataan kekaisaran, berapa banyak di antara mereka yang benar-benar melihat mereka? Lagi pula, persenjataan kekaisaran seperti legenda. Mereka adalah item dalam mitos. Segel Kaisar Naga, itu agak menyerupai surga tabu, Dao Light Seal Leng Yue digunakan. Hanya ada juga perbedaan besar. Itu adalah persenjataan kekaisaran yang sebenarnya. Benar saja, ini sangat luar biasa. Petik 2. Pada saat ini, Chu Feng juga merasa sangat terkejut. Tidak peduli seberapa kuat skill martial surga tabu mungkin, itu masih keterampilan bela diri. Namun, persenjataan kekaisaran adalah item yang sebenarnya. Kekuatan yang menindas yang mereka keluarkan sama sekali tidak ada bandingannya. Namun, kamu bukan satu-satunya yang memiliki Imperial Armament. Tepat pada saat ini, immortal yang berambut salju mengayunkan lengan bajunya. Kemudian, cahaya putih meluncur dengan eksplosif. Boom! Begitu benda itu muncul, langit dan bumi mulai bergetar, dan bahkan penindasan yang mungkin dipancarkan oleh segel naga kaisar pun ditekan. Pada saat ini, penindasan mungkin sama sekali tidak lebih lemah daripada Emperor Seal yang dipancarkan. Persenjataan kekaisaran, itu adalah persenjataan kekaisaran lain. Namun, setelah melihatnya, kerumunan itu bahkan lebih terkejut. Persenjataan kekaisaran itu sebenarnya adalah jepit rambut. Betul, itu adalah jepit rambut yang biasa digunakan wanita. Jepit rambut berwarna perak. Melihat itu, tampaknya telah ditempa dengan perak. Meskipun ada pola-pola halus yang diukir di atasnya, tampaknya tidak jauh berbeda dari jepit rambut biasa. Bahkan, itu terlihat lebih mewah daripada jepit rambut modern. Namun, jepit rambut itu adalah Imperial Armament. Dengan kekuatan penindas yang kuat yang dipancarkannya, tidak ada kesalahan bahwa itu adalah persenjataan kekaisaran. Aura era kuno yang padat. Itu adalah persenjataan kekaisaran dari era kuno. Chu Feng sudah menentukan asal jepit rambut.
Bahkan, ketika jepit rambut muncul, para ahli dari generasi yang lebih tua yang dikirim oleh 3 istana semuanya mengungkapkan ekspresi rumit dalam tatapan mereka. Seolah-olah mereka telah mengenali jepit rambut itu. Sehingga persenjataan kekaisaran zaman kuno berakhir di tanganmu. Tidak heran kamu cukup berani untuk menentang 4 klan kekaisaran besar kami pada saat ini. Sudah jelas bahwa keempat tetua mahkota kekaisaran besar, Utmost Exalted Elder juga mengenali jepit rambut itu. Ada banyak hal lagi yang kalian semua tidak tahu, Immortal berambut salju berkata dengan tidak setuju. Namun, dia tidak memberitahu mereka bagaimana jepit rambut itu berakhir di tangannya. Seolah-olah dia memandang rendah 4 kekaisaran besar. Sementara 4 tetua kekaisaran agung ingin mengatakan sesuatu, mereka menelan kata-kata yang ingin mereka ucapkan. Immortal berambut salju sangat kuat untuk memulai. Sekarang dia memiliki persenjataan kekaisaran, mereka benar-benar tidak ingin bertarung melawannya. Meskipun hampir 1000 klan mereka telah terbunuh, mereka masih agak takut padanya. Tiba-tiba, sebuah pemikiran datang ke tetua tertinggi klan Nangong Imperial Clan. Cahaya licik melintas di matanya. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke Chu Feng dan berteriak, "Chu Feng, jika kamu ingin bunuh diri sekarang, aku akan melepaskan seniormu. Lain, aku akan segera membunuh senior kamu. Buat keputusan sendiri." Petik 2. Chu Feng adalah muridku. Hidup dan matinya terserah aku untuk memutuskan. Namun, sebelum Chu Feng bisa menanggapi, Immortal berambut salju telah membatasi Chu Feng dengan pembentukan roh dunia Mark Naga. Tidak hanya dia membatasi gerakan Chu Feng, dia juga membatasi aliran kekuatan bela dirinya. Dia mencegah Chu Feng mencoba bunuh diri. Pada saat ini, Chu Feng tidak lagi mampu melakukan apapun untuk hidupnya sendiri. Semuanya dikendalikan oleh Immortal berambut salju. Rambut salju, dengan kamu melakukan ini, kamu tidak meninggalkan kami pilihan selain untuk membunuh mereka. Tetua yang terhormat klan Nangong dari Kekaisaran Nangong menutupi Baili Xuankong dan Hong Qiang dengan niat membunuh tanpa batas. Silakan dan bunuh mereka. Apa yang kamu bunuh ada hubungannya denganku? Immortal berambut salju berkata dengan tidak setuju. Kamu, mendengar kata-kata itu, sudut keempat mulut tetua maha tinggi mulai berkedut. Bahkan dengan kasus ini, mereka tidak membunuh Baili Xuankong dan Hong Qiang. Mereka benar-benar tahu betul bahwa Baili Xuankong dan Hong Qiang adalah cip tawar-menawar mereka sendiri terhadap Chu Feng. Sebelum Chu Feng terbunuh, mereka sama sekali tidak bisa membunuh mereka. Sepertinya kamu semua hanya sekelompok pengecut. Bahkan dengan klan kamu yang terbunuh, kamu tidak berencana untuk membalas mereka. Petik 2. Oh, betapa membosankannya. Karena itu masalahnya, Immortal ini akan pergi. Setelah Immortal berambut salju mengatakan kata-kata itu, dia berencana untuk pergi. Rambut salju, kamu benar-benar terlalu berlebihan. Pada saat ini, tetua yang terhormat klan Nangong Kekaisaran Nangong, yang telah menahan amarahnya selama ini, akhirnya meledak. Bukan hanya dia, tetua tertinggi klan Simen Imperial Clan juga meledak. Tetua yang mulia dari klan Simen Kekaisaran dan tetua yang mulia dari klan Nangong dari kerajaan klan bergandengan tangan. Mereka berdua mengeluarkan sil naga kaisar mereka masing-masing dan menyerbu untuk menyerang Immortal yang berambut salju. Alasan mereka bereaksi dengan cara seperti itu adalah karena apa yang dikatakan Immortal berambut salju hanya setara dengan penghinaan publik. Jika mereka masih terus bertahan bahkan setelah semua ini, ketenaran dan reputasi 4 kekaisaran besar mereka akan sepenuhnya dilenyapkan. Itu lebih seperti itu, namun, bahkan dengan kedua tetua maha tinggi Utmost bergandengan tangan untuk menyerangnya, Immortal berambut salju tidak takut sedikitpun. Wos. Tangannya mulai bergerak, dua lengan bajunya meninggalkan angin harum di jalan mereka. Kemudian, jepit rambut Imperial armamennya tiba-tiba tumbuh dalam ukuran. Itu melesat melintasi cakrawala dan, seperti pedang yang tajam, bertabrakan dengan dua segel kaisar naga. Boom. Dalam sekejap, gemuruh bergema tanpa henti. Kaisar mungkin melonjak hebat. Banyak riak energi panik, seperti tentara ribuan pria dan kuda yang tak terlihat, menimbulkan kekacauan di sekeliling mereka. Dalam waktu singkat, lebih banyak orang dari 4 klan kekaisaran besar menemui kematian mereka. Bukan hanya orang-orang dari 4 klan kekaisaran besar. Banyak pengamat juga tidak mau terlibat, dan entah terbunuh atau terluka. Blokir kekuatan kaisar. Setelah melihat ini, kepala klan 4 kekaisaran besar semuanya mulai bertindak. Meskipun mereka tidak mampu berpartisipasi dalam pertempuran antara tetua maha tinggi Utmost dan manusia abadi yang berambut salju, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka harus mencoba yang terbaik untuk menghentikan kekuatan kaisar yang panik untuk mencegah klan mereka terbunuh. Namun, kekuatan kaisar benar-benar terlalu kuat. Meskipun mereka berada di peringkat 3 kaisar bela diri, mereka masih tidak dapat memblokir semua kekuatan kaisar yang sedang bangkit. Selama seseorang berada dalam jangkauan tertentu dari kekuatan kaisar, mereka yang di bawah kaisar bela diri, bahkan jika mereka tidak mati, akan terluka parah. Melihat betapa menakutkannya pelepasan kaisar, banyak orang mulai buru-buru menjauhkan diri dari medan perang. Mereka tidak ingin terlibat. Bahkan orang-orang dari 4 klan kekaisaran besar dengan tingkat budidaya rendah bergegas untuk melarikan diri. Alasan mereka bereaksi dengan cara ini adalah karena kekuatan kaisar dari pertempuran telah merenggut nyawa beberapa puluh ribu orang. Dongfang Beitang, dia sudah tidak menempatkan 4 klan kekaisaran besar kita di matanya.
Kenapa kalian semua masih belum bergabung dengan pertarungan? Apakah kamu berencana untuk mengabaikan penghinaan ini kepada 4 klan kekaisaran besar kami? Tetua yang terhormat klan Simen Imperial Clan berteriak histeris. Alasan dia meneriakkan kata-kata itu bukan karena dia sangat prihatin dengan 4 klan kekaisaran besar mereka. Sebaliknya, itu karena bahkan ketika bergandengan tangan dengan tetua yang terhormat klan Nangong Imperial Clan, mereka tidak dapat mengalahkan Immortal yang berambut salju. Dan bukannya ditekan olehnya. Mereka harus meminta bantuan. Kalau tidak, mereka akan membayar pahit hari ini. Bab 1807 berjuang melawan seorang murid. Ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan tetua mahkota tertinggi klan Simen Imperial, klan mahkota suci klan Dongfang mulai mengerutkan kening. Ekspresinya menjadi sangat tidak wajar. Dia sebenarnya tidak mau bertarung. Dia tidak ingin menjadikan Dewa Salju Abadi sebagai musuh kekaisaran Dongfang mereka. Lagi pula, bahkan jika mereka bergandengan tangan, mereka mungkin belum tentu bisa membunuh Immortal berambut salju. Dan jika mereka gagal membunuh Immortal berambut salju, dia pasti akan menyimpan dendam. Dengan kekuatan Immortal berambut salju dan sifatnya yang maverick, jika dia menjadi musuh mereka, orang-orang dari klan Dongfang Imperial tidak akan bisa berjalan dengan bebas di tanah suci martialisme lagi. Belum lagi klan biasa, bahkan jika dia memegang sil naga kaisar, dia kemungkinan besar juga akan menderita bencana jika dia akhirnya menemui Immortal yang berambut salju sendiri. Alasan untuk itu adalah karena Immortal berambut salju terlalu ganas. Selain itu, bagaimana mungkin dia bisa menekan 2 tetua maha tinggi Utmos, para ahli dengan kultivasi yang sama dengannya, yang menahan segel Kaisar Naga? Orang harus tahu bahwa semakin banyak segel Kaisar Naga ada, semakin kuat kekuatan mereka. Dongfang, kita tidak bisa menonton dengan tangan terlipat lagi. Selain itu, reputasi 4 kekaisaran besar akan dirusak oleh Immortal berambut salju hari ini. Bahkan jika 4 klan kekaisaran besar kita tetap, kita tidak akan lagi dapat mengangkat kepala kita di tanah suci martialism. Petik 2. Namun, jika kita ingin bergandengan tangan, maka, mengandalkan kekuatan segel naga kaisar, serta kekuatan berbagai klan kita mungkin bisa membunuh Immortal berambut salju. Dalam hal itu, tidak hanya kita akan bisa menghilangkan musuh besar, ketenaran 4 klan kekaisaran besar kita juga akan berkembang lebih jauh. Petik 2. Setelah tetua tertinggi klan Beitang Imperial Clan mengucapkan kata-kata itu, dia melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan segel kaisar naga miliknya. Roar. Setelah segel kaisar naga terungkap, itu berubah menjadi naga yang sangat besar, beberapa ratus meter panjangnya. Naga itu menutupi langit seperti awan sihir emas. Itu sangat mempesona dan mengeluarkan banyak kekuatan. Tampaknya aku hanya bisa mengerahkan segenap kemampuanku untuk pertarungan ini. Segera setelah ini, tetua yang mulia kaisar klan Dongfang juga bertindak. Roar. Naga lain mengaum. Segel kaisar naga lainnya telah diambil. 4 tetua tertinggi dari 4 klan kekaisaran agung semua memegang kaisar naga segel untuk menyerang Immortal berambut salju. Tepat pada saat tetua tertinggi klan Beitang dan Dongfang Imperial Clan bergabung untuk menyerangnya, mata Immortal yang berambut salju sedikit menyipit. Jejak licik melintas melewati matanya. Kemudian, Immortal berambut salju mulai memaksa membuka jalan dengan persenjataan kekaisaran era kuno. Tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang melesat melalui area antara klan Beitang Imperial dan tetua mahkota kekaisaran Dongfang Imperial Clan. Dia tiba sebelum Bai Li Xuanpong dan Hong Qiang. Sampah. Dia berusaha menyelamatkan mereka. Melihat pemandangan itu, para penjaga yang menjaga Bai Li Xuanpong dan Hong Qiang bergegas maju untuk menghentikan Immortal yang berambut salju. Skram, namun, sebelum mereka bahkan bisa mencapai Immortal yang berambut salju, mereka terlempar seperti layang-layang dengan tali yang putus ke kejauhan oleh satu pikiran dari Immortal yang berambut salju. Ketika mereka mendarat di tanah, tubuh mereka dimutilasi, dan mereka telah kehilangan semua jejak kehidupan. Chu Feng, sebagai tuanmu, aku memperlakukanmu dengan cukup baik, bukan? Pada saat ini, Immortal berambut salju telah menempatkan Hong Qiang dan Bai Li Xuanpong ke dalam formasi roh yang melindungi Chu Feng. Dia menyatukan kembali mereka bertiga. Terima kasih senior, pada saat ini, Chu Feng dapat berbicara lagi. Namun, dia tidak menyebut Immortal berambut salju sebagai tuan. Bukannya dia tidak ingin menjadikannya sebagai tuannya. Sebaliknya, itu karena dia tidak berani melakukannya. Wanita iblis ini terlalu berubah. Chu Feng masih ingat adegan dia menggunakannya sebagai percobaan saat itu. Jadi, meskipun dia berani mati untuk menyelamatkannya hari ini, dia masih tidak berani percaya padanya. Anak nakal kecil, mungkinkah kamu masih menyimpan dendam terhadap aku untuk hari itu? Immortal berambut salju melihat melalui Chu Feng. Namun, dia tidak marah padanya. Sebagai gantinya, dia tersenyum-senyum memikat. Rambut salju, kamu pasti akan terbunuh hari ini. Tepat pada saat ini, 4 tetua yang maha tinggi telah menangkap mereka. Tidak hanya itu, mereka telah mengepung Immortal berambut salju dari segala arah. Selanjutnya, mata mereka merah, dan niat membunuh mereka melonjak. Orang harus tahu bahwa orang-orang yang baru saja dibunuh Immortal berambut salju adalah krem de la krem dari Elite Four Great Imperial Clan. Tidak hanya banyak di antara mereka yang mampu menjadi kaisar bela diri, 2 dari mereka bahkan telah peringkat 1 kaisar bela diri dari klan kekaisaran Simen. Dengan demikian, pada saat ini, tetua tertinggi klan Simen Imperial Clan membenci Immortal yang berambut salju sampai ke tulangnya.
Dia berharap bisa memakan dagingnya dan meminum darahnya. Namun, bahkan jika dia mampu melakukan semua itu, dia masih tidak akan bisa menghilangkan kebencian di hatinya. Aku pernah mendengar bahwa segel naga kaisar hanya mampu mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya jika mereka berempat dikumpulkan bersama. Waktu yang tepat. Izinkan aku untuk mengalami kekuatan segel kaisar naga kamu. Petik 2. Tidak, My Emperor Dragon Seal. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Immortal berambut salju mengungkapkan senyum serakah. Kamu benar-benar berani memikirkan segel naga kaisar kita. Dosa kamu tidak bisa dimaafkan. Pada saat ini, bahkan tetua yang terhormat klan Dongfang Imperial Clan dipenuhi dengan amarah yang tak tertandingi. Segel Kaisar Naga adalah harta warisan mereka. Mereka adalah dasar dari 4 klan kekaisaran besar. Namun, Immortal berambut salju benar-benar berpikir tentang merebut mereka untuk dirinya sendiri. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia toleransi. Dengan demikian, dia harus menghilangkan Immortal berambut salju. Bunuh wanita iblis itu. Kita akan melenyapkan kejahatan ini dari tanah suci martialisme kita. 4 tetua maha tinggi hebat menyerang bersama. Atur formasi. Bantu sesepuh maha tinggi yang terhormat melenyapkan penyihir itu. Pada saat ini, 4 klan kepala kekaisaran besar berteriak serempak. Ya, Tuan. Orang-orang dari 4 kekaisaran besar berteriak serempak. Teriakan mereka begitu kuat sehingga sepertinya bisa menembus langit dan mencapai dunia luar. Setelah itu, dahi semua orang dari 4 klan kekaisaran besar mulai memancar dengan kata kekaisaran. Kemudian, para elit dari 4 kekaisaran besar membalik telapak tangan mereka. Dan masing-masing mengambil plat judul emas dan menempatkan plat judul mereka ke dahi mereka sambil menunjuk satu jari pada 4 tetua maha tinggi Utmos. Wos, 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 wos. Dalam sekejap, beberapa puluh ribu naga emas kecil melesat melintasi langit dan mulai memasuki tubuh 4 tetua bertatahkan agung tanpa henti. Pada saat ini, karakter kekaisaran di dahi 4 tetua bertatahkan agung tumbuh lebih cerah dan lebih cerah. Kekuatan segel kaisar naga di tangan mereka juga tumbuh semakin kuat. Keempat naga emas menjadi lebih besar dan lebih besar, lebih hidup dan seperti manusia, dan sisik mereka mulai melayang. Pada saat itu, mereka tampak seperti naga nyata yang bergerak di langit. Bus. Ditindas oleh keempat naga emas itu, persenjataan kekaisaran era kuno yang dikontrol Immortal yang berambut salju, jepit rambut miliknya, juga menjadi semakin lemah. Bahkan, cahaya yang dipancarkannya juga mulai tumbuh semakin redup. Rambut salju, kamu tidak bisa membedakan yang baik dari yang buruk. Kamu berani berpikir bahwa kamu bisa menahan 4 klan kekaisaran besar kami sendiri. Hari ini, tidak ada yang harus mengasihani kematianmu. Melihat bahwa Immortal berambut salju sedang ditekan, 4 tetua kekaisaran agung kekaisaran yang terhormat akhirnya mulai tersenyum puas. Siapa yang bilang kalau Snowhair itu sendiri? Namun, tepat pada saat ini, sebuah tawa terdengar. Kemudian, tombak emas yang panjangnya 100 meter menembus ke medan perang. Itu mulai membantu Immortal berambut salju melawan 4 naga emas. Sebenarnya kamu, Kompas Immortal, mengapa kamu? Pada saat ini, 4 tetua kekaisaran terhebat klan agung kekaisaran semua terkejut. Alasan untuk itu adalah karena ada seseorang di dalam tombak emas. Adapun orang itu, dia tidak lain adalah Immortal Kompas. Kompas Immortal, bahkan dia datang. Meskipun kerumunan tidak dapat melihat Kompas Immortal, mereka dapat mendengar menyebutkan namanya. Biksu yang tak tahu malu, kenapa kamu datang? Bahkan, Immortal berambut salju pun bingung. Selanjutnya, dia sedang melihat Kompas Immortal dengan wajah permusuhan. Rambut salju, sementara kamu diizinkan datang untuk mendapatkan murid, apakah aku tidak diizinkan? Tanya Immortal Kompas dengan senyum berseri-seri. Mendapatkan seorang murid, mendengar kata-kata itu, banyak orang bingung. Biksu terkutuk, kamu berencana untuk memperebutkan Chu Feng dengan Immortal ini? Adalah Immortal berambut salju yang menyadari niat Kompas Immortal. Tepatnya, The Compass Immortal mengangguk sambil tersenyum. Apa? The Compass Immortal dan Immortal yang berambut salju berdua datang untuk memperebutkan Chu Feng menjadi murid mereka? Ini. Mendengar kata-kata itu, banyak orang membuka mulut lebar-lebar karena terkejut. Ini terutama berlaku bagi generasi muda. Mereka semua merasa sangat iri pada Chu Feng. Immortal berambut salju dan Immortal Kompas, status apa yang dimiliki mereka berdua? Banyak orang hanya bisa bermimpi tentang menjadi murid mereka. Namun, 2 orang ini yang tidak pernah menerima murid sebenarnya datang untuk memperebutkan Chu Feng agar dia menjadi murid mereka. Kehormatan macam apa ini? Namun, pada saat yang sama, ada orang yang juga menyadari bahwa bukan kedua dewa ini tidak ingin mendapatkan murid. Sebaliknya, persyaratan mereka ditetapkan sangat tinggi, dan mereka belum menemukan murid yang cocok sepanjang waktu. Namun, Chu Feng sudah pasti memenuhi semua persyaratan mereka. Bagaimana mereka bisa bersikeras menjadikan Chu Feng murid mereka bahkan mengetahui bahwa mereka akan menjadi musuh dari 4 klan kekaisaran besar? Bab 1808 tidak takut terhadap kaisar marsial. Chu Feng, katakanlah, apakah kamu akan menjadi muridku, atau murid biarawan terkutuk itu? Tanya Immortal berambut salju bertanya. Chu Feng, meskipun Snowhair memiliki gelar Immortal, dia sebenarnya adalah wanita iblis. Jika kamu menjadi muridnya, cepat atau lambat, kamu akan disiksa sampai mati olehnya. Sebelum Chu Feng bisa menjawab, Immortal Kompas terganggu. Biksu yang kurang ajar, kamu tidak hanya dicuri dari aku, kamu juga sebenarnya ingin merebut murid aku.
Dan sekarang kamu bahkan berani mengungkapkan kebohongan tentang aku dan memfitnah reputasi aku. Immortal yang berambut salju begitu marah sehingga kulitnya menjadi pucat pasi. Kebencian yang meluap memenuhi matanya. Namun, bahkan dengan ini menjadi kasusnya, dia tidak menyerang kampus Immortal. Seperti dia, Immortal Kompas juga tidak menyerangnya. Mereka berdua tahu betul bahwa, terlepas dari jenis keluhan dan kebencian apa yang mereka miliki untuk satu sama lain, demi Chu Feng, mereka harus, pada saat ini, bekerja bersama. Saat ini, satu-satunya musuh mereka adalah 4 klan kekaisaran besar. Rambut salju, jangan berhenti berdebat. Misi kami yang paling penting saat ini adalah untuk menyelamatkan Chu Feng. Apa kamu punya rencana bagus? The Campus Immortal mengirim transmisi suara ke Immortal yang berambut salju. Sederhana saja, aku akan menghalangi keempat kentut tua itu, dan kamu dapat mengambil kesempatan untuk membawa Chu Feng pergi. Namun, ingat ini, Chu Feng adalah murid Immortal ini, kata Immortal yang berambut salju. Itu rencana yang bagus, hanya, kekuatan segel naga kaisar semakin kuat saat ini. Apakah kamu yakin bisa melakukannya? The Campus Immortal bertanya. Yakinlah, Dewa Abadi ini pasti bisa melarikan diri dengan aman. Setelah itu, aku akan datang dan membantai kamu, biksu terkutuk, dan mengambil kembali murid aku. Setelah Immortal yang berambut salju mengatakan kata-kata itu, rambutnya yang seputih salju mulai bergetar keras lagi. Persenjataan abadi zaman kunonya yang sudah menjadi redup sebenarnya mulai bersinar terang. Dalam sekejap, cahaya dari persenjataan kekaisaran era kunonya benar-benar menaungi cahaya dari 4 naga emas. Ta. Menggunakan kesempatan ini, Immortal Kompas mulai melangkah maju. Setiap langkah kakinya sangat dalam. Dengan mengandalkan keterampilan bela diri gerakan yang mendalam, serta penutup yang disediakan oleh Immortal berambut salju. Kompas Immortal berhasil membawa Chu Feng dan yang lainnya bersamanya dan menembus pengepungan 4 tetua maha tinggi Utmos untuk terbang ke kejauhan. Sial, Kompas itu telah melarikan diri dengan Chu Feng. Setelah menemukan ini, 4 tetua tertinggi Utmos segera berbalik untuk mengejar. 4 bajingan tak tahu malu, tidak ada yang bisa pergi. Namun, bagaimana mungkin Immortal berambut salju memungkinkan mereka kesempatan untuk mengejar Chu Feng? Kekuatan persenjataan kekaisaran era kuno miliknya melonjak dengan kuat. Tak satupun dari 4 tetua yang terhormat yang mampu membebaskan diri darinya. Dengan kekuatan yang tak tertahankan, tidak ada yang bisa menghentikan Immortal Kompas. Meskipun dia tidak mulai membantai secara terbuka kerumunan seperti Immortal yang berambut salju, setelah dia secara serius melukai beberapa ribu orang. Tidak ada yang berani mencoba menghentikannya lagi. Boom! Setelah ledakan keras, Immortal Kompas menerobos formasi roh tak terlihat yang dibentuk oleh 4 klan kekaisaran besar. Rambut salju terkutuk, aku akan memotong-motong tubuhmu menjadi 10.000 keping. Melihat Kompas Immortal yang melarikan diri dengan Chu Feng, 4 tetua yang maha tinggi Utmos marah. Mereka mulai mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang Immortal yang berambut salju. Mereka berempat berencana untuk menyingkirkannya. 4 tuan, jangan cemas. Kompas itu tidak akan bisa melarikan diri, dan bahwa Chu Feng juga tidak akan bisa melarikan diri. Hari ini, tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Petik 2. Tepat pada saat ini, 2 sinar cahaya tiba-tiba tiba di depan kampus Immortal. Mereka adalah 2 pria tua berambut putih. Meskipun mereka berdua sudah sangat tua, mereka memiliki aura yang sangat kuat. Keduanya sama-sama peringkat 4 kaisar marsial. Setelah mereka berdua mendekati Immortal Kompas, mereka segera mengeluarkan persenjataan kekaisaran mereka yang tidak lengkap dan mulai melepaskan serangan ke Immortal Kompas. Semua serangan mereka berakibat fatal. Mereka adalah klan Imperial Nangong dan tetua tertinggi klan Simen Imperial klan kami. Pada saat ini, Nangong Beidou mengenali 2 pria tua itu. Kalian berdua juga datang. Bukankah kamu seharusnya bertanggung jawab menjaga klan? Pada saat ini, 4 tetua maha tinggi Utmos yang berperang dengan Immortal berambut salju terkejut. Namun, lebih dari itu, mereka sangat gembira. Jika bukan karena cadangan dari 2 tetua tertinggi Utmos ini, Chu Feng akan benar-benar diambil oleh kampus Immortal. Kami tidak bisa merasa tenang. Jadi, kami memutuskan untuk datang dan melihatnya. Benar saja, keputusan kami untuk datang benar. Meskipun kedua tetua yang terhormat ini baru saja tiba, mereka berdua, sebagai orang-orang dengan pengalaman yang luas, segera tahu apa situasinya. Mereka tahu bahwa Immortal Kompas telah menjadi musuh mereka. Tentu, mereka harus membunuh Immortal Kompas. Haha, baiklah. Aku selalu ingin mencocokkan diri aku dengan klan kekaisaran Nangong dan tetua agung klan Simen Imperial Clan. Bagi aku untuk dapat bertarung melawan kamu berdua sendirian, aku bisa dikatakan beruntung. The Campus Immortal tertawa terbahak-bahak. Meskipun dia menghadapi mereka berdua sendirian, dia tidak dirugikan. Jika ini berlanjut, itu tidak akan pernah berakhir. Bahkan mungkin ada lebih banyak bala bantuan dari 4 klan. Aku akan menyerahkan Chu Feng kepada kalian berdua. Petik 2. Bahkan jika kamu mati, kamu masih harus melindungi Chu Feng, mengerti? Meskipun Immortal Kompas tampaknya sangat mengesankan. Dia sebenarnya diam-diam memberitahu Bai Li Xuankong dan Hong Qiang untuk melindungi Chu Feng. Dimengerti, kata Bai Li Xuankong dan Hong Qiang bersama-sama. Pergi, The Campus Immortal langsung menembak Chu Feng, Bai Li Xuankong dan Hong Qiang. Pada saat yang sama, dia menghapus formasi roh yang Immortal berambut salju taruh pada mereka dan mengembalikan kebebasan mereka untuk bergerak.
Kamu tidak bisa melarikan diri, namun, 4 klan-klan kekaisaran besar, serta banyak ahli tingkat kaisar marsial, segera mengejar mereka. Seolah-olah mereka telah berjaga-jaga terhadap Immortal Kompas melepaskan mereka sepanjang waktu. Wos, wos. Lebih jauh lagi, pada saat ini, 4 klan kekaisaran besar klan dan berbagai kaisar bela diri melepaskan banyak serangan fatal. Namun, target mereka bukanlah Bai Li Xuankong atau Hong Qiang. Serangan fatal mereka semua ditujukan pada Chu Feng. Ayo, ayo, ayo. Jika kamu memiliki keberanian, datanglah padaku. Untuk menggertak anggota generasi yang lebih muda, apakah kamu semua tidak takut merusak reputasi kamu? Petik 2. Bai Li Xuankong memegang Deat Kill Brush dan menahan semua serangan dari kerumunan. Setelah itu, tubuhnya berbalik, dan dia terbang menuju kaisar marsial yang masuk. Dengan hanya mengandalkan dirinya sendiri, dia telah berhasil menekan 4 kepala klan, serta 5 peringkat 2 kaisar bela diri. Hong Qiang, terlepas dari metode apa yang kamu gunakan, kamu harus membawa Chu Feng keluar, kata Bai Li Xuankong kepada Hong Qiang. Chu Feng, ayo pergi. Hong Qiang tidak berani ragu. Dia segera membawa Chu Feng bersamanya dan mulai melarikan diri. Chu Feng, hari ini, kamu pasti akan mati di sini. Namun, tidak lama setelah Hong Qiang mulai melarikan diri dengan Chu Feng, 7 kaisar marsial terbang ke arah mereka dari luar formasi roh. Mereka semua adalah orang-orang dari 4 klan kekaisaran besar. Meskipun mereka hanya peringkat 1 kaisar marsial, masih ada 7 kaisar marsial. Sialan, diselimuti oleh kekuatan penindas mereka yang kuat, Chu Feng dan Hong Qiang disegel dalam sekejap. Segera setelah itu, 7 peringkat 1 kaisar bela diri mengelilingi Chu Feng dan Hong Qiang dari langit dan tanah. Siapapun yang berani menyentuh Chu Feng akan dipotong-potong menjadi 10.000 keping, teriak Bai Li Xuankong. Dia segera mencoba berbalik untuk menyelamatkan Hong Qiang dan Chu Feng. Kamu harus memikirkan dirimu sendiri dulu. Namun, 4 klan kepala klan besar mencibir pada Bai Li Xuankong. Bergabung dengan tangan 5 peringkat 2 kaisar bela diri, mereka mengepung Bai Li Xuankong dan menghentikannya dari menyelamatkan Chu Feng. Jadi begitu, mereka sudah merencanakan ini. Ini dilakukan dengan sengaja. Chu Feng mulai mengerutkan kening. Dia berhasil mengatakan bahwa keempat kepala kekaisaran imperial sengaja mengejarnya dari belakang sehingga Bai Li Xuankong akan pergi dan menghentikan mereka. Namun, mereka sebenarnya telah merencanakan untuk menjebak Bai Li Xuankong dan mencegahnya berada di sebelah Chu Feng untuk melindunginya. Alasan untuk itu adalah karena mereka sudah menempatkan orang di luar. Selama Chu Feng kehilangan perlindungan Bai Li Xuankong, 7 peringkat 1 kaisar bela diri akan cukup untuk merawat Chu Feng dan Hong Qiang. Benar-benar tercela, Bai Li Xuankong juga menyadari apa yang terjadi. Namun, dia sudah benar-benar terjebak oleh 4 kepala kekaisaran imperial dan 5 peringkat 2 kaisar marsial. Pada saat ini, dia tidak punya cara untuk membebaskan mereka dari mereka untuk menyelamatkan Chu Feng. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan 7 peringkat 1 kaisar marsial mengelilingi Chu Feng dan Hong Qiang. Chu Feng sudah ditakdirkan sekarang. Meskipun orang itu dengan nama Hong Qiang juga seorang kaisar bela diri, ia hanya seorang kaisar bela diri peringkat 1. Petik 2. Sebagai kaisar bela diri, yang salah satunya tidak memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi, Hong Qiang pasti tidak mampu melawan 7 orang sendirian. Kerumunan mulai bersemangat membahas situasi saat ini. Padahal, itu benar. Hong Qiang tidak akan bisa melawan 7 orang sendirian. Paling-paling dia bisa melawan 2 peringkat 1 kaisar marsial. Bagaimanapun, lawannya adalah semua orang dari 4 klan kekaisaran besar. Mereka semua memiliki garis keturunan kekaisaran dan kekuatan tempur yang menantang surga yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi. Praktis tidak ada dari mereka yang lebih lemah darinya. Senior Hong Qiang, kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Kamu hanya perlu melindungi diri sendiri. Hanya peringkat 1 kaisar bela diri tidak mampu membunuhku. Pada saat ini, kilat mulai berkedip di tubuh Chu Feng. Auranya telah melonjak dari peringkat 7 Half Martial Emperor ke peringkat 9 Half Martial Emperor. Meskipun Chu Feng dikelilingi oleh kaisar marsial, kekuatannya yang mengesankan sama sekali tidak lebih lemah daripada kaisar marsial. Selain itu, tidak ada jejak ketakutan dalam tatapan Chu Feng. Dia benar-benar tidak takut pada kaisar bela diri. Bab 1809 menonton dengan lengan dilipat. Apakah peringkat 1 Martial Emperors? Kesombongan apa? Hari ini, aku akan memberitahumu celah antara kaisar bela diri dan kaisar bela diri setengah. Petik 2. Setelah melihat betapa sombongnya perilaku Chu Feng, selain dari 2 kaisar marsial yang ditembaki oleh Hong Qiang, 5 kaisar marsial yang tersisa semuanya mulai menyerang Chu Feng. Kamu menyiratkan bahwa peringkat 1 kaisar marsial sangat luar biasa? Petik 2. Kalau begitu, ayo, coba bunuh aku. Dengan pemikiran dari Chu Feng, air dan api muncul pada saat yang sama. Seperti dewa pelindung, teknik mendalam abadi air dan teknik mendalam abadi api muncul di kedua sisi Chu Feng. Selanjutnya, mereka berdua memancarkan aura kaisar marsial peringkat 1. Cepat, lihat, apa itu? Mereka sebenarnya mampu melawan kaisar bela diri? Petik 2. Itu keterampilan rahasia. Ini adalah teknik mendalam abadi air. Jika air itu adalah teknik mendalam abadi air, maka bukankah itu berarti bahwa api adalah teknik mendalam abadi-abadi? Bagaimana mungkin? Bukankah Chu Feng hanya mendapatkan teknik mendalam abadi air? Bagaimana bisa bahkan teknik mendalam abadi api bersamanya?
Bukankah teknik mendalam api abadi telah hilang selama bertahun-tahun? Petik 2. Melihat bahwa teknik mendalam abadi air dan teknik mendalam abadi api telah memblokir serangan yang ditujukan pada Chu Feng oleh Kaisar Marsial 5 peringkat 1, semua orang sangat terkejut. Pada saat ini, bahkan para tetua dari 3 istana mulai menyipitkan mata mereka. Chu Feng memiliki teknik mendalam abadi air dan teknik mendalam abadi api. Ini bukan masalah kecil. Sementara yang lain mungkin tidak mengetahuinya, mereka tahu betul betapa sulitnya keterampilan rahasia 5 elemen dikendalikan oleh satu orang secara bersamaan. Sementara mereka akan baik-baik saja dengan keterampilan rahasia tunggal, jika mereka memiliki 2 keterampilan rahasia di tubuh mereka, 2 keterampilan rahasia itu akan menciptakan tekanan besar. Tekanannya begitu kuat sehingga orang-orang biasa tidak mampu menanggungnya. Namun, itu jelas bahwa Chu Feng telah berhasil menanggung tekanan dari teknik mendalam abadi air dan teknik mendalam abadi api. Kalau tidak mungkin baginya untuk memiliki kontrol fasih atas mereka. Rumble, crash, segera, teknik mendalam abadi air dan teknik mendalam abadi api meledak. Meskipun tubuh mereka langsung dipulihkan, mereka dihancurkan lagi segera setelah itu. Ini tidak baik, tidak peduli apapun, keterampilan rahasia hanya keterampilan rahasia. Mereka benar-benar tidak mampu menahan Kaisar Marsial yang asli, kerumunan berteriak dengan khawatir. Meskipun teknik mendalam abadi air dan teknik mendalam abadi api memancarkan aura Kaisar Marsial peringkat 1, mereka tidak dapat menahan serangan dari 5 Kaisar bela diri. Chu Feng, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu akan diselamatkan karena keterampilan rahasiamu? Apakah kamu tahu kekuatan kami sekarang? Martial Emperors bukanlah eksistensi yang bisa kamu pandang rendah. Petik 2. Pada saat itu, 3 dari peringkat 1 Kaisar bela diri telah membebaskan diri dari teknik mendalam air abadi dan teknik mendalam api abadi, dan menagih ke Chu Feng untuk menyerangnya. 3 peringkat 1 Kaisar Marsial semua memegang persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap di tangan mereka. Kekuatan mereka sangat kuat, dentang. Dalam situasi seperti ini, Chu Feng tidak berani meremehkan mereka. Dia mengambil langkah mundur dan kemudian mengungkapkan pedang abadi surgawi untuk menghadapi mereka. Pedang abadi surgawi? Apakah itu pedang abadi surgawi yang dia ambil dari Simen Feixue? Ini sebenarnya sudah mengakui Chu Feng sebagai tuannya. Setelah melihat Heavenly Immortal Sword, kerumunan meledak dengan keributan. Serahkan pedang abadi surgawi. Setelah melihat pedang abadi surgawi, salah satu dari 3 kaisar bela diri yang menagih untuk membunuh Chu Feng menjadi sangat marah. Ternyata dia adalah orang dari klan kekaisaran Simen. Chu Feng mendengus dingin. Dia melepaskan teknik pedang abadi surgawi dan bertabrakan dengan 3 kaisar marsial. Boom, boom, boom. Cahaya keemasan memancar dari mana-mana. Kekuatan bela diri mendatangkan malapetaka ketika 4 orang saling bertarung. Meskipun Chu Feng memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 4 tingkat budidaya. Dan dapat bersaing dengan Kaisar Marsial peringkat 1 dengan kultivasinya peringkat 9 Half Martial Emperor. Masih sangat berat baginya untuk bertarung melawan 3 peringkat 1 Martial Kaisar secara bersamaan. Seperti yang diharapkan dari Martial Emperors. Tampaknya aku telah meremehkan kekuatan Kaisar Marsial. Petik 2. Chu Feng sedikit mengernyit. Setelah pertempuran melawan Leng Yue, Chu Feng berpikir bahwa dia sudah memiliki kekuatan untuk membunuh Kaisar Marsial peringkat 1. Namun, tampaknya dia telah melebih-lebihkan dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa kuat Leng Yue, dia masih hanya Kaisar setengah Marsial. Namun, lawannya saat ini adalah Kaisar Marsial yang sebenarnya. Meskipun Chu Feng dan Leng Yue memiliki kekuatan pertempuran untuk bertarung melawan Kaisar Marsial peringkat 1, akan sangat sulit bagi mereka untuk mengalahkan Kaisar Marsial peringkat 1. Adapun mengapa itu yang terjadi, Chu Feng juga tidak tahu. Singkatnya, kekuatan Kaisar bela diri lebih kuat dari miliknya. Seolah-olah ada string tipis namun tidak dapat diatasi yang memisahkan Half Martial Emperor dan Martial Emperor. Selama Chu Feng tetap menjadi Kaisar setengah bela diri, bahkan jika kekuatan tempurnya sudah mendekati Kaisar bela diri, atau bahkan melampaui Kaisar bela diri yang ia lawan. Ia tidak akan pernah bisa mengatasi string itu, tidak akan pernah mampu mengalahkan Kaisar bela diri. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, Half Martial Emperor lebih rendah daripada Martial Emperor. Chu Feng luar biasa. Dia sebenarnya berhasil bertarung melawan 3 kaisar bela diri dengan penanaman kaisar setengah bela diri. Petik 2. Jadi apa? Dia masih ditindas oleh ketiga kaisar bela diri itu. Petik 2. Itu berbeda. Jika itu adalah puncak biasa lainnya Half Martial Emperor berperang melawan 3 kaisar marsial, mereka tidak akan bisa bertahan satu pertarungan pun. Namun, Chu Feng, dengan budidaya kaisar setengah bela diri puncak, mampu melawan 3 peringkat 1 kaisar marsial. Jika itu kamu, bisakah kamu melakukan itu? Petik 2. Aku ini. Meskipun Chu Feng terus bertahan, kekuatannya diakui oleh orang banyak. Setelah semua, mampu bersaing melawan kaisar marsial dengan budidaya puncak setengah marsial kaisar adalah sesuatu yang mirip dengan legenda sejak zaman kuno. Namun, pada saat ini, hal yang mirip dengan legenda ini sebenarnya terjadi di depan mata orang banyak. Karena itu, bagaimana mungkin mereka tidak heran? Dengan kekuatan Chu Feng, jika dia bertarung melawan Zhang Tianyi, kemungkinan bahkan Zhang Tianyi tidak akan cocok untuknya. Sayangnya, jika ini berlanjut, Chu Feng tidak akan bisa menahan mereka lagi. Sebagai kaisar setengah bela diri belaka, tidak peduli seberapa kuat kekuatan bela diri yang terkandung dalam dantiannya.
itu tidak akan mampu melampaui kekuatan bela diri kaisar bela diri yang sebenarnya. Petik 2. Pada saat ini, beberapa pakar generasi tua menggelengkan kepala dan menghela nafas dengan menyesal. Mereka tidak ingin seorang jenius seperti Chu Feng mati seperti ini. Namun, mereka juga tidak berani menentang 4 klan kekaisaran besar. Yang bisa mereka lakukan hanyalah memandang tanpa daya ketika segalanya terbuka di depan mereka. Saat ini, di dalam benteng, Zhang Tianyi berlutut di depan Zhang Ming dan memohon, "Ayah, aku mohon, tolong selamatkan Chu Feng. Putramu bersujud padamu." Petik 2. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Zhang Tianyi dengan kejam menghancurkan kepalanya ke tanah. Karena fakta bahwa tanah itu terdiri dari bahan khusus, Zhang Tianyi menghancurkan kepalanya dengan begitu kejam sehingga kepalanya menjadi berdarah. "Tianyi, bukan berarti ayahmu tidak berperasaan. Aku juga ingin menyelamatkan Chu Feng." Petik 2. Hanya, aku percaya kamu tahu alasan mengapa klan Zhang kita dibasmi. Aku ingin kamu mendapatkan gelar Overlord. Meskipun aku tidak bisa menurunkan kepalaku kepada siapapun, aku juga tidak bisa dengan sukarela membuat musuh. Petik 2. Anak itu Chu Feng ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Selama dia luar biasa, pasti akan ada orang yang ingin membunuhnya. Petik 2. Jika aku bertindak hari ini, aku hanya akan membuat musuh dari 4 klan. Namun, bagaimana jika 3 istana dan peri era kuno juga ingin membunuhnya di masa depan? Apakah kita menjadi musuh dengan 3 istana dan peri era kuno juga? Tanya Zhang Ming. Baik, putramu tidak akan menyusahkan ayah. Namun, aku benar-benar tidak bisa menyaksikan kakakku sekarat tanpa melakukan apa-apa. Bahkan jika aku mati, aku akan mati bersamanya. Zhang Tianyi tiba-tiba bangkit dan bersiap untuk pergi. Bas, namun, tepat setelah Zhang Tianyi bangun, dia menjadi tidak mampu bergerak atau bahkan mengatakan apapun. Seolah-olah dia ketakutan. Zhang Tianyi telah diikat oleh ayahnya. "Tianyi, bahkan jika kamu membenciku sekarang, suatu hari kamu akan memahami hati ayahmu." Setelah Zhang Ming mengatakan kata-kata itu, dia menutup matanya. Dia sudah membuat resolusi untuk menonton dengan tangan terlipat. Boom, 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 boom. Pada saat ini, serangan dari 3 peringkat 1 kaisar marsial semakin ganas dan ganas. Bahkan, mereka bahkan melepaskan Imperial Bloodlines mereka dan menggunakan Earthen Tabu Martial Skill untuk dengan panik melepaskan serangan fatal pada Chu Feng. Mereka benar-benar bertekad untuk membunuh Chu Feng. Namun, bahkan dengan ini menjadi kasusnya, masih sangat sulit bagi mereka untuk membunuh Chu Feng. Pada saat ini, Martial Emperor Simen Imperial Clan itu benar-benar membuang kertas jimat. Setelah kertas jimat itu dibuang, segera berubah menjadi binatang buas. Binatang buas itu sangat galak. Itu adalah harta untuk membantai orang lain. Meskipun hanya bisa digunakan sekali, kekuatannya tidak terbatas. Tidak peduli apa, kamu seorang kaisar bela diri, namun kamu sebenarnya tidak tahu malu ini. Kamu tidak mampu membunuhku sendiri, dan akhirnya menggunakan harta karun. Chu Feng menghindari binatang buas dan mengungkapkan ekspresi jijik. "Jika kamu memiliki lebih banyak trik di lengan baju kamu, kamu dapat menggunakannya. Aku hanya takut kamu tidak melakukannya." Kaisar bela diri klan Simen Imperial mencibir. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng mendengus. Wos. Tiba-tiba, Chu Feng membalik telapak tangannya, dan kemudian busur biru muncul di tangannya. Begitu busur itu muncul, kekuatan biru yang menindas yang terlihat dengan mata telanjang menyapu. Tidak hanya itu mencakup persenjataan lengkap Imperial Martial Emperor 3 peringkat 1, juga memaksa Kaisar Martial 3 peringkat 1 untuk mundur dari Chu Feng. Bab 1810 menembak Martial Emperor Sweet Arrows. Persenjataan kekaisaran lain yang tidak lengkap. Tepatnya berapa banyak persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap yang dimiliki Chu Feng? Saat orang banyak melihat busur biru tua di tangan Chu Feng, mereka sangat terkejut. Setelah semua, mereka sudah tahu bahwa Chu Feng telah merebut pedang pelangi Qian dan pedang pelangi ungu, 2 persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap dari Pangeran Kekaisaran Nangong Imperial. Kemudian, dia berhasil menaklukkan pedang iblis yang terkenal, pedang dewa jahat, di kota Munclot. Sebelumnya, dia telah menggunakan pedang abadi surgawi Simen Fake Sui. Dan sekarang, Chu Feng benar-benar mengambil persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap lainnya. Selain itu, persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Hal ini menyebabkan orang banyak sangat iri padanya. Lagi pula, persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap sangat berharga. Bahkan tidak semua ahli tingkat kaisar bela diri dari 4 kekaisaran besar memiliki persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Namun, Chu Feng, kaisar setengah bela diri tunggal, sebenarnya memiliki 5 persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Wos. Tepat pada saat kerumunan itu terus-menerus iri pada Chu Feng meluruskan tangan kanannya di atas kosmos saknya dan mengeluarkan panah emas. Dia memegang panah emas di tangannya. Dengan panah di tangannya, Chu Feng segera meletakkannya di tali busur. Kemudian, dia dengan kasar menarik tali busur dan berteriak, "Pangkat 1 kaisar marsial, mati." Boom. Begitu panah itu ditembakkan, langit dan bumi bergetar, dan ledakan gemuruh terdengar dari tali busur. Pada saat yang sama, sinar cahaya keemasan melesat di langit, Kaisar Marsial peringkat 1 yang paling dekat dengan Chu Feng ditusuk oleh panah emas. Setelah panah emas menembus tubuhnya, peringkat 1 Kaisar Marsial mengucapkan pahit, merobek hati dan menjerit paru-paru. Bang, 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 bang.
Segera setelah itu, sinar cahaya keemasan melesat keluar dari tubuh kaisar bela diri itu. Balok-balok semakin banyak. Pada akhirnya, kaisar bela diri itu tidak bisa dikenali lagi. Segera, tubuhnya meledak dan dia mati. Adapun kaisar marsial itu, dia justru kaisar marsial yang telah berdebat dengan Chu Feng, kaisar marsial dari klan Kekaisaran Simen. Apa yang terjadi? Melihat adegan ini, belum lagi yang lain, bahkan dua kaisar marsial lainnya yang mengejar Chu Feng untuk membunuhnya tertegun. Orang-orang di kerumunan semua bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana mungkin Grand Rank 1 Martial Emperor mati begitu saja? Peringkat 1 Kaisar Marsial, mati. Boom. Tepat pada saat ini, Chu Feng berteriak sekali lagi. Setelah itu, panah emas lain ditembakkan. Segera setelah itu, dari dua kaisar marsial yang terpanah, satu ditembak oleh panah emas. Segera, dia mulai menjerit kesakitan. Ketika cahaya keemasan mulai mekar dari tubuhnya seperti kaisar bela diri klan Simen dari sebelumnya, meledak. Dia telah meninggal. Ini panah emas. Chu Feng menggunakan panah emas itu untuk membunuh Martial Emperors. Akhirnya, kerumunan berhasil bereaksi. Sebelum dua kaisar bela diri telah meninggal, mereka berdua dipukul oleh panah emas. Panah-panah itu persis yang telah ditembak Chu Feng. Hanya, tepatnya harta macam apa panah emas itu? Mereka sebenarnya mampu dengan mudah membunuh bahkan peringkat 1 kaisar marsial. Dengan kekuatan mereka, bahkan peringkat 2 kaisar bela diri tidak akan selalu mampu bertahan setelah diserang. Tepat pada saat kerumunan itu benar-benar tercengang, Chu Feng mengambil panah emas lainnya. Melihat bahwa Chu Feng sudah menempatkan panah emas ke tali busur, pangkat 1 kaisar marsial yang paling dekat dengan Chu Feng segera mulai panik. Dia sangat takut sehingga kulitnya berubah menjadi hijau. Saat Chu Feng melihat ekspresi pucat kaisar marsial, dia tertawa ringan. Kemudian, dia tiba-tiba membidik salah satu dari dua peringkat 1 kaisar bela diri yang berperang dengan Hong Qiang dan berteriak, pangkat 1 kaisar bela diri, mati. Boom, panah mengikuti kehendak Chu Feng. Setelah panah itu ditembakkan, segera terbang menuju peringkat 1 kaisar marsial yang ingin dibunuh Chu Feng. Sial. Segera setelah panah emas ditembakkan, Martial Emperor itu benar-benar menggeser tubuhnya dan menyembunyikan dirinya di luar angkasa. Ternyata saat dia bertarung melawan Hong Qiang, dia juga memperhatikan apa yang terjadi oleh Chu Feng. Karena dia tahu betapa kuatnya panah itu, dia memutuskan untuk melarikan diri darinya. Puji, namun, panah itu menembus ruang, dan kemudian garis darah muncul di langit. Segera setelah itu, kaisar bela diri yang telah menyembunyikan dirinya muncul kembali. Hanya, ketika dia muncul kembali, tubuhnya sudah dipenuhi dengan sinar emas. Segera, tubuhnya meledak dan dia mati. Peringkat 1 kaisar marsial, mati. Boom. Segera setelah kaisar bela diri itu meninggal, panah emas lainnya ditembakkan. Panah emas langsung membunuh kaisar bela diri lainnya yang berperang melawan Hong Qiang. Tidak baik, panah emas Chu Feng memang mampu membunuh kaisar bela diri. Pada saat ini, dari 3 kaisar bela diri 4 klan yang tersisa, yang bersama 2 peringkat 1 lainnya, kaisar bela diri Chu Feng telah membunuh berteriak dan mulai melarikan diri setelahnya. Dia telah melihat dengan matanya sendiri bahwa Chu Feng telah membunuh 4 peringkat 1 kaisar bela diri. Dengan demikian, dia yakin bahwa dia tidak akan bisa bertahan hidup jika dia menghadapi Chu Feng. Karena itu, ia memutuskan bahwa ia harus segera melarikan diri. Melihat bahwa peringkat 1 kaisar bela diri takut setengah mati oleh Chu Feng dan mulai melarikan diri dalam panik. Kerumunan tidak tahu bagaimana menggambarkan kerangka pikiran mereka saat ini. Melarikan diri? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat melarikan diri? Chu Feng tertawa dingin. Dia kemudian mengambil panah emas lain, meneriakkan kultivasi pria itu, dan melepaskannya. Boom. Panah emas lain melesat melintasi cakrawala. Meskipun pria itu telah melarikan diri jauh, panah emas itu seperti jimat yang fatal yang akan mengejar target begitu dia meninggalkan tali busur. Pada akhirnya, kaisar bela diri yang melarikan diri tertusuk oleh panah emas, dan meninggal karena ledakan tubuhnya. Sial, bajingan itu benar-benar tidak manusiawi. 2 kaisar bela diri yang bertarung melawan teknik mendalam abadi api dan teknik mendalam air abadi juga melarikan diri. Tidak hanya mereka menggunakan keterampilan bela diri gerakan yang sangat cepat, mereka juga mengambil harta yang bisa menyembunyikan jejak mereka dan membantu pelarian mereka. Boom, boom. Namun, Chu Feng menembakkan 2 panah berturut-turut. Kemudian, 2 teriakan terdengar, dan 2 yang melarikan diri kaisar marsial juga mengalami nasib yang sama dengan 5 kaisar marsial lainnya. Pada saat ini, semua orang tercengang. Banyak orang begitu terpana sehingga mereka menjadi terdiam. Sebanyak 7 pangkat 1 kaisar marsial semua ditembak mati oleh Chu Feng dalam sekejap mata. Mustahil bagi orang banyak untuk tidak kaget dengan ini. Bagaimana Chu Feng bisa sekuat itu? Apakah dia benar-benar hanya anggota generasi muda? Apakah dia benar-benar hanya kaisar setengah bela diri? Apakah dia bahkan manusia? Chu Feng, tepatnya berapa banyak trik yang kamu miliki yang tidak aku ketahui? Leng Yue berdiri di samping berbagai sesepuh istana hukum surgawi. Hanya, pada saat ini, rasa takut yang tersisa memenuhi matanya. Dia masih ingat bahwa Chu Feng telah menyebutkan kepadanya selama pertempuran mereka bahwa dia memiliki harta yang bisa merenggut nyawanya, dan dia hanya tidak ingin menggunakannya. Pada saat itu, Leng Yue telah mengejek dan mencemooh Chu Feng.
Dia sama sekali tidak percaya bahwa dia memiliki harta semacam itu. Namun, hari ini, dia menemukan bahwa dia benar-benar bodoh. Bertentangan dengan apa yang dia harapkan, Chu Feng benar-benar memiliki harta seperti itu. Hari ini, dia telah menggunakan harta itu untuk menembak 7 peringkat 1 kaisar marsial mati. Hanya, ketika Chu Feng melawannya, dia tidak senang menggunakannya. Lain, dia tidak akan berdiri di sini sekarang. Sebaliknya, dia sudah terbunuh oleh panah emas. Chu Feng, tidak pernah aku harapkan bahwa kamu memiliki sesuatu yang sekuat ini. Hari ini, hidup orang tua ini malah diselamatkan oleh kamu. Hong Qiang tiba di samping Chu Feng, dan tidak dapat menyembunyikan kebahagiaannya. Chu Feng benar-benar memberinya kejutan yang menyenangkan. Pada saat ini, ada beberapa luka yang mencengangkan di tubuh Hong Qiang. Ada luka bakar dan luka. Luka bakar membakar dagingnya, dan luka itu telah mencapai tulangnya. Dari ini, dapat dilihat bahwa meskipun Hong Qiang mampu bersaing dengan Kaisar Marsial 2 peringkat 1, ia nyaris tidak dapat menahan mereka. Sebenarnya, itu tidak mungkin baginya untuk melawan 2 kaisar bela diri saja. Kalau tidak, dia tidak akan menerima banyak luka dalam waktu sesingkat ini. Jika dia terus berperang dengan mereka, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Jadi, itu seperti yang dia katakan, Chu Feng telah menyelamatkannya.